Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miftahudin. Saya lahir di Kampung Jati Parung, Bogor. Ya, Bogor ini dikenal sebagai kota hujan, gitu ya. Saya mengambil jurusan Syariah wal Qanun, ya, Fakultas Syariah wal Qanun, jurusan Syariah Islamiyah. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan studi saya di sini di tahun 2022-2023. Arti wisuda. Arti wisuda menurut saya, ya, wisuda bukan hanya sebuah momentum simbolis ataupun sebuah pencapaian seseorang dalam menyelesaikan pendidikannya selama beberapa kurun waktu gitu ya. Ya rata-rata di Indonesia 4 tahun gitu ya. Nah, tapi juga menurut saya wisuda itu adalah sebuah proses yang mana dialami oleh seorang pelajar, sehingga dalam proses itu patut diapresiasi, dikasih penghargaan, yang mana penghargaan ini kita bisa simbolkan sebagai wisuda, seperti itu. Oh gini, jurusan Syariah wal Qanun, Fakultas Syariah wal Qanun tepatnya, jurusannya Syariah Islamiyah. Kenapa saya mau ngambil itu? Sebenarnya saya diteliti-teliti, setelah saya pikirkan ternyata saya lebih suka berpikir, ya, lebih suka berpikir. Nyatanya setelah saya sudah sampai Mesir, akhirnya saya melihat kekurangan saya di sana. Saya kekurangan dalam hal fikih. Akhirnya saya memilih jurusan Syariah Islamiyah. Mungkin saya berbeda daripada mahasiswa-mahasiswa lain yang mana mereka mengambil jurusan sesuai apa yang dia minati. Tapi saya mengambil jurusan sesuai dengan apa yang menurut saya kurang di dalam diri saya. Seperti itu. Karena ya seperti kalian tahu, Al-Azhar itu ya bukan hanya ada di jamiah, tetapi juga di jami'. Kita Azhari itu dituntut untuk menjadi seorang yang mutafannin. Pengalaman paling berkesan selama menempuh pendidikan di Al-Azhar ya. Mungkin mengantri makan sambil menghafal pelajaran. Apalagi mengantri di su'un sambil menghafal pelajaran, mengulang pelajaran. Banyak hal menurut saya, hal-hal yang membuat yang sangat berkesan di Mesir ini. Salah satunya tadi mengantri, kedua berurusan dengan orang Mesir, debat dengan orang Mesir dalam suatu permasalahan, ini menurut saya sangat berkesan. Apalagi banyak ya, mungkin itu. Oh gitu. Sebelum saya ke Al-Azhar Asy-Syarif atau Al-Azhar University, saya mengalami problematika di paspor. Waktu itu saya pernah bikin paspor di Bogor, cuman belum jadi. Akhirnya saya bikin paspor lagi di daerah Jakarta Selatan. Wah, saya nggak tahu, ternyata nggak bisa bikin paspor 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Akhirnya saya di sana dipermasalahkan. Sempat pesimis, saya pesimis untuk bisa berangkat ke Al-Azhar Asy-Syarif ini karena masalah paspor tadi. Kenapa? Karena waktu itu dalam kurun waktu 3 hari kalau nggak salah itu kita sudah harus berangkat ke Mesir dari Indonesia, sedangkan paspor saya belum jadi. Akhirnya saya buat status siapa yang tahu bagaimana cara buat paspor cepat. Akhirnya ada yang menjawab. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita, saya jadilah paspor saya. Nah, akhirnya besoknya atau 2 hari setelah dari permasalahan itu, alhamdulillah saya bisa belajar. Saya berangkat ke Mesir dan belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, di sana juga saya pertama kali masuk Mesir tidak sesuai ekspektasi yang saya kira. Ternyata yang menurut saya indah, ternyata banyak juga tempat-tempat yang kurang indah gitu. Banyak, saya kira seperti itu. Belajar
sesuai dengan tahapan jenjang belajar. Syekh Hisham Kamil pernah berkata, "Maqamuka haitsu aqamaka." Ya. Jadi ketika maba banyak, soalnya dari para kalangan maba baru datang ke Al-Azhar itu sudah belajar langsung ke kitab besar, sedangkan dia belum sampai pada kitab tersebut. Nah, maka ketika belajar silahkan belajar sesuai dengan makom kalian. Ketika kalian belum bisa menguasai ilmu nahwu sorof, gramatika bahasa Arab dan sebagainya, maka kalian kuasai itu terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ketika kalian sudah bisa menguasai ilmu alat, nahwu sorof, mantik balaghah, atau ilmu akliyatnya ditambah seperti makulat, adabul bahas, apalagi umur ammah, atau ilmu yang lain, arut, usul fikih, ilmu wasail dan sebagainya, baru kalian boleh silahkan memperdalam ilmu maqasid seperti Al-Quran, apalagi hadis nabawi, fikih dan sebagainya, tasawuf.